Halo, selamat datang di channel YouTube Rumah Kopi Institute. Oke, kita akan masuk ke materi promosi. Di sini ada 5 ya. Kita masuk yang pertama adalah advertising. Nah, di advertising ini kami akan menjelaskan sesudah buka atau sebelum buka ya. Advertising ini penting karena advertising ini berhubungan dengan pencetakan. Jadi syarat utamanya adalah kita harus bisa melakukan desain ya. Kalau mau murah gratis ya kita desain sendiri. Bisa pakai Corel Draw ya. Nanti akan saya kasih videonya orang ya tentang cara mendesain dengan Corel Draw atau install Corel Draw, atau juga bisa pakai Adobe Photoshop ya. Adobe Photoshop. Nah, seperti ini. Jadi syarat utama advertising ini kita bisa desain atau kita cetak ke orang. Karena kalau kita misalkan mau pakai aplikasi online seperti Canva atau Foto Grid atau apa, itu nanti hasilnya pecah. Makanya advertising ini kebanyakan tukang desain profesional. Jadi kita sendiri harus banyak belajar tentang mendesain seperti advertising. Nah, oke, yang pertama adalah kartu nama ya. Kita desain kartu nama. Kartu nama ini fungsinya banyak sekali ya. Untuk identitas perusahaan kita atau untuk identitas para sales kita atau para marketing kita. Jadi ditaruh di depan kasir supaya untuk diambil customer. Dan buatlah kartu nama di Corel Draw atau Photoshop atau tukang percetakan. Biasanya ukuran 9x5 atau 1 box isi 100 biji. Kalau harga tergantung percetakan ya. Kecuali kita punya percetakan sendiri ya. Ya memang seperti itu kalau advertising. Buat secara menarik, simpel dan modern, isi dengan nama perusahaan, nama outlet, nama manajer, alamat kota, nomor telepon, atau buat dengan QR code ya atau barcode yang terkoneksi dengan Google Kontak jika di-scan melalui HP. Oke. Saya akan buka linknya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini macamnya banyak sekali. Kalau untuk kartu nama sih mungkin kita bisa pakai Canva ya kalau kecil-kecil ya. Tapi kalau berat ya kita bisa pakai Corel. Yang kedua adalah brosur. Oke. Jadi brosur ini termasuk media atau tempat untuk mempromosikan ya. Biasanya di depan kasir terlihat customer untuk mengambilnya, biasanya berisi promo atau menu ya. Buatlah desain dengan ukuran A4 atau A5 dengan Corel Draw atau menghubungi percetakan. Jadi lagi-lagi kita dengan desain ini ya, Corel Draw supaya hasilnya bagus tidak pecah. Isi dengan gambar-gambar menarik atau promo atau voucher dan diskon. Misalkan bawa brosur ini dapat diskon. Nah, jangan lupa isi dengan nama outlet, alamat lengkap, kota, nomor WA, email, QR code, kontak kita. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita belum berpengalaman, mungkin lebih baik saran saya adalah hubungi percetakan ya, atau cetak ke orang dulu. Kalau kita sudah terbiasa, mending kita desain sendiri atau kita cari karyawan yang tukang desain ya, basicnya desain. Tapi kalau bisa sih belajar sendiri ya sambil ini, karena memang usaha kalau udah buka, udah jalan itu memang promosi itu penting ya. Karena untuk memberikan informasi seluas-luasnya sebanyak-banyak ke customer. Lalu neon box ditaruh di depan outlet kita, ada 3 neon box ya. Neon box atas, tengah, dan bawah. Contohnya lihat Indomaret, Alfamart, lihat mereka neon boxnya kan ada 3 depan. Ya ini kenapa kok ada atas? Atas ini kalau dari jarak jauh. Lalu tengah, kenapa ada tengah? Karena tengah ini untuk jarak setengah dekat ya. Dan neon box bawah ini untuk jarak dekat. Jadi orang dari jauh mendekat ke kita itu kelihatan, outlet kita kelihatan. Dan memang harga neon box ini memang harganya agak mahal ya dibandingkan brosur dan lain-lain karena ada listriknya. Buat desain dengan ukuran 1x1 atau lebih dengan Corel Draw atau Photoshop ya, atau menghubungi percetakan ya. Mungkin ini mending percetakan aja daripada kita desain sendiri nanti salah. Isi dengan logo outlet kita lengkap dengan tulisan. Bisa dibuat permanen atau portable.
Contohnya seperti ini ya. Neon box. Nah, seperti ini. Ya, memang daya tarik ya supaya orang itu tahu, oh ini buka cafe, oh ini buka coffee shop. Kadang kalau outlet itu misalkan kita pakai banner atau spanduk itu kalau malam nggak kelihatan. Jadi bisanya pakai neon box atau billboard yang ada lampu sorotnya. Lanjut, masih menu advertising atau menu media promo. Papan menu ditaruh di depan hotel kita, bisa memakai banner atau papan tulis kapur. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada orang yang lewat maupun menu-menu yang kita jual. Standarnya ukuran biasa 60 kali 40. Atau bisa dibuat seperti neon box atau slim neon box yang digantung di atas meja bar. Nah, papan menu ini bisa di dalam, bisa di luar. Ya, tujuannya ini untuk memberikan selain neon box memberikan daftar menu kita ke customer ya. Kalau pakai papan tulis kapur, takutnya kalau hujan itu biasanya hilang tulisannya ya. Jadi kalau bisa di indoor kalau pakai papan kapur. Kalau di luar ya mungkin kita papan menu ini kita kasih banner ya. Cuma kalau malam nggak kelihatan. Makanya kalau lebih baik neon box aja. Tapi kalau untuk dalam mungkin bisa pakai papan menu seperti ini atau slim neon box ya. Slim neon box itu neon box yang tipis. Ya gunanya untuk menarik orang ya atau untuk memberikan informasi lagi ya. Selanjutnya adalah uniform dan apron. Cocok untuk seragam karyawan supaya sama dan serasi serta kompak, bisa memakai kaos, kemeja, dan apron. Seragam merupakan ciri khas sebuah perusahaan yang membedakan antara customer dengan karyawan. Tentukan seragam dengan desain melalui CorelDRAW atau tukang sablon. Isi dengan logo atau moto atau jabatan. Nah, jadi intinya seragam atau uniform ini juga termasuk media promosi ya. Jadi sehingga oh ini karyawannya tidak hanya di dalam ruangan, tapi kita misalkan karyawan kita jalan-jalan pakai seragam ini. Oh, ini anak rumah kopi, oh ini anak RK. Oh ini, nah jadi intinya sebagai identitas atau sebagai personal brand atau advertising personal ya. Jadi bisa membedakan, oh ini dia kerja di sini kalau di luar ya, atau juga bisa, oh ini bedanya karyawan dengan customer ya. Selanjutnya adalah baliho. Cocok untuk ditaruh di jalan, menunjukkan event atau alamat outlet kita, serta dengan gambar-gambar menarik. Buat baliho dengan 6 kali 4 meter dengan CorelDRAW ya atau jasa percetakan. Tentukan lokasi yang ingin dipasang di baliho. Apabila lokasi itu kita besar, ya mungkin besar ya. Kalau kasih neon box gak kelihatan, dikasih spanduk gak kelihatan, kasih aja baliho ya. Jadi baliho ini contohnya ya kayak baliho partai ya atau baliho pilkada ya. Jadi ini ya memang ya kalau tempat ini nanti bisa tanya percetakan ya sewa tempatnya atau ininya ya. Nah ini biasanya outlet-outlet besar ya. Kalau outlet kecil ya cukup neon box atau papan menu atau spanduk ya. Lalu X banner biasanya ditaruh di dalam outlet sesudah pintu masuk atau pinggir kasir. Biasanya berisi tentang gambar atau menu promo kita yang terbaru. Ukuran biasanya 160 kali 60 dan biasanya ada dua jenis X banner atau roll banner atau yang baru stand banner ya. Yang kayak di mall-mall ya. Nah, jadi X banner ini cocoknya di dalam ruangan. Karena kalau di luar ruangan biasanya kena angin, cepet jatuh. Dan ini biasanya di mall atau di kantor-kantor atau di outlet di dalam ruangan ini cocok ya, X banner ini ya. Jadi tergantung tempat kita jualannya. Selanjutnya adalah stiker. Nah, stiker ini biasanya ditaruh pintu kaca atau cermin atau dibagikan gratis. Ukurannya bebas, bentuk transparan atau stiker vinil yang berisi tentang logo atau gambar-gambar. Jadi stiker ini ada dua jenis ya, stiker permanen atau tidak permanen. Jadi kalau permanen itu biasanya dia kalau outletnya banyak kaca ya, mungkin dia kasih stiker seperti ini ya. Atau kita stiker itu ditaruh di tembok juga bisa. Atau stiker itu dibagikan ke customer yang kecil-kecil untuk souvenir atau untuk merchandise itu juga bisa. Ya intinya untuk menunjukkan atau memberikan informasi atau juga disebut dengan brand building atau brand awareness, memberikan ingatan kepada customer. Kalau kita misalkan bagikan stiker itu kepada customer ya. Selanjutnya adalah pamflet atau poster. Nah ini merupakan media promosi ya. Jadi pamflet atau poster ini ukurannya A3. Dan biasanya ditempel di tembok, kaca, pohon, atau tempat-tempat umum. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pamflet atau poster itu biasanya di luar ruangan ya. Biasanya kebanyakan di luar ruangan itu di pohon-pohon. Nah, kayak pilkada, kayak pemilu gitu kan banyak ya pamflet poster, umbul-umbul. Nah, seperti itu. Nah, kalau di dalam ruangan biasanya dia ini bertemakan dengan kopi. Kalau misalkan kopi ya posternya kopi kan.
Kalau tema konsepnya restoran ya makanan ya. Jadi kita sesuaikan dengan tema kita. Nah, ini termasuk media promosi atau media informasi juga, tapi gambarnya lebih besar, lebih kelihatan dari jarak jauh. Kalau brosur kan nggak kelihatan kalau dari jarak jauh, dari jarak dekat baru kelihatan kalau brosur. Kalau poster tidak kelihatan. Selanjutnya adalah buku menu. Nah, buku menu itu termasuk media promosi. Jadi kalau buku menu itu menarik ya, berisi gambar, harga, dan biasanya dicetak A4 atau A3. Biasanya pakai Corel Draw atau ke percetakan. Nah, dan usahakan buku menu ini menarik, bergambar, berwarna ya, enak dipandang. Nah, jadi buku menu ini termasuk media informasi ya. Jadi kita karena di kuliner itu sendiri kan produknya tidak bisa didisplay ya, tidak bisa dipajang. Jadi otomatis buku menu ini mewakili produk kita, sehingga buku menu ini harus menarik ya. Kalau bisa ada gambarnya, gambarnya berwarna, jangan tulisan aja ya. Tulisannya pun ada yang banyak, ada yang sedikit dan jelas serta dengan harga. Jadi buku menu ini termasuk media informasi kepada customer ya. Dan mungkin zaman sekarang buku menu ini sudah online ya. Kita tinggal barcode, scan code ya, tinggal scan kode, lalu habis itu kita tinggal cari di menu online. Nah, itu yang perkembangannya update. Tapi masih banyak yang memakai buku-buku menu ini juga masih banyak ya, karena mungkin karena wifi atau paket data seperti itu ya. Jadi buku menu ini termasuk media promosi atau media informasi ke customer. Lalu selanjutnya ada namanya promo akrilik. Promo-promo yang ditaruh dalam akrilik atau display yang dibaca customer saat menunggu makanan di meja. Biasanya ukurannya A6, A5, dan A7. Bisa didesain sendiri atau ke percetakan. Satu meja pasti satu menu akrilik. Jadi menu akrilik ini biasanya banyak ya. Ada di kasir, ada di meja customer. Dan biasanya ini untuk event-event misalkan. Atau untuk promo-promo misalkan paket hemat atau paket diskon atau paket member dan lain-lain. Jadi menu akrilik ini hanya biasanya ditaruh di meja-meja ya, baik di meja customer maupun di meja kasir, memberikan informasi ya. Ini juga termasuk ya, jadi dari dalam kena luar kena ya. Ini dalam-dalam itu kena poster, kena akrilik, kena papan menu, kena buku menu, kena uniform. Kalau dari luar kena neon box, kena papan menu. Intinya memberikan informasi itu nggak hanya setengah-setengah, tapi harus totalitas, harus banyak ya. Jadi depan kena, dalam kena. Selanjutnya adalah spanduk. Nah, spanduk ini sebenarnya fungsinya sebenarnya sama kayak X-banner ya, sama kayak, cuma spanduk ini lebih banyak di luar ya. Biasanya dia 4 kali 1 meter, dicetak dengan Corel Draw atau percetakan. Nah, jadi spanduk ini kita harus intinya kita sendiri akan memasang ini di depan outlet kita ya, supaya memberikan informasi. Biasanya sebagai pengganti neon box atau pengganti papan menu ya. Dan spanduk ini memang lebih murah daripada baliho, neon box dan lain-lain, sehingga banyak orang yang memakai spanduk. Dan spanduk ini bisa di jalan-jalan juga bisa ya, tergantung lokasinya, sewa tempat atau iklan pajaknya ya, pajak iklannya dan lain-lain. Jadi ini pengganti neon box ya. Tapi kalau sayangnya kalau malam hari nggak kelihatan, kecuali di luar itu dia ada spot spanduk iklan yang pakai lampu sorot. Lalu selanjutnya media promosi adalah souvenir dan merchandise. Nah, jadi intinya advertising ini banyak macamnya ya. Jadi kita bisa memberikan kayak souvenir itu kayak jam, tas, payung, kalender dan lain-lain. Misalkan akhir tahun, customer yang beli minimal 50.000 kita kasih kalender. Misalkan musim hujan gini, customer yang beli 100.000 kita kasih payung. Misalkan dalam rangka ulang tahun, customer yang habis 200.000 kita kasih jam dinding. Nah, jadi souvenir ini menghargai customer ya. Intinya kita feedback ya, cari feedbacknya atau loyalty customer ya, customer yang sangat loyal kepada kita. Selanjutnya adalah display. Nah, display ini juga termasuk media promosi ya, memajang produk kita yang dilihat customer dan biasanya ditaruh di dalam bar, sehingga customer bisa memilih produk kita. Biasanya memakai rak, ambalan atau shelves ya, yang diberi lampu sorot, ukurannya bebas dengan dari barcode. Nah, jadi display ini juga termasuk media promosi, media iklan untuk produk kita. Jadi kita itu tergantung kita mau promosi apa. Promosi produknya ya memakai display, memakai menu. Kita mau mempromosikan bangunannya ya kita memakai spanduk, memakai neon box. Nah, kita mau mempromosikan orangnya ya kita pakai uniform atau pakai apron. Jadi tergantung media promosi yang kita mau, apa yang kita mau berikan ke customer, informasi apa yang kita berikan ke customer ya. Istilahnya
seperti apa orang, bangunan, apa produknya ya. Kalau produknya ya seperti ini, display, buku menu ya, banyak sekali. Selanjutnya terakhir adalah dekorasi, merupakan tata ruang untuk menghias sebuah ruangan agar sesuai dengan konsep outlet dan biasanya Instagramable atau mempunyai karakter. Nah, jadi dekorasi termasuk media promosi ya. Jadi customer kadang datang itu misalnya kita punya bangunan ya, bangunan terus kita setting ya Instagramable atau cocok untuk foto atau selfie atau untuk diupload di sosial media. Ini wajib. Kenapa? Karena ya tadi customer itu datang ingin diberi hiburan. Jadi sehingga mereka akan update status. Wah, saya lagi di sini, nah lagi di sini. Wow, kok bagus tempatnya Instagramable ya. Memang dekorasi ini biayanya memang mahal ya, nggak sedikit. Tapi ada yang murah juga ada. Kita memakai daur ulang atau memakai bekas-bekas sampah atau bekas-bekas yang tidak terpakai terus kita dekor ya. Intinya kita harus mempunyai jiwa seni dalam dekorasi ini ya. Jadi dekorasi ini termasuk media promosi di dalam. Jadi kita harus paham media promosi itu ada yang di depan, ada yang di dalam. Nah, terus media promosi ini tujuannya untuk apa? Produk, barang atau untuk orangnya, karyawannya. Kalau untuk dekorasi ini adalah merupakan jiwa seninya. Jadi kalau kita misalkan hobi dalam bengkel ya atau mobil, ya kita dekor bengkel. Kita hobi dalam floris atau tanaman, ya kita dekor dengan tanaman. Kita hobi dengan salon, ya kita dekor salon. Jadi intinya dekorasi ini sifatnya adalah sesuai dengan kesukaan kita, hobi atau sesuai dengan konsep cafe kita, temanya apa. Seperti itu ya. Baik. Nah, itu untuk advertising. Jadi memang kita di sini hanya menjelaskan aja tentang advertising atau cetak sebelum kita promosi ke yang lain ya. Intinya ini adalah bukti nyata bentuk fisik dari promosi ya. Dan ini alat kita untuk promosi sebelum kita misalkan online atau offline itu nanti. Nah, yang penting kita punya bentuk fisiknya dan ini memang termasuk print atau cetak ya, bukan soft copy-nya ya. Karena kalau soft copy lebih murah karena kita tinggal upload karena ini bentuk cetak. Dan ini tergantung dari budget ownernya sendiri ya. Jadi kita nggak memaksa, kita hanya memberikan pilihan-pilihan gambaran-gambaran secara umum tentang advertising itu. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa hubungi kami dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.